wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atul Harapi. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian drone dan menjelaskan fungsinya. Baik, yang pertama itu ada bingkai atau frame. Frame itu struktur dasar dari drone yang mempunyai fungsi sebagai penyambung semua komponen lainnya. Rangkanya juga harus kuat ya untuk menahan beban dari motor dan baterai dan komponen lainnya, supaya dia komponen-komponen lain itu tidak semisal terbentur itu tidak lepas. Kemudian juga diperlukan itu rangkanya itu harus ringan supaya si drone ini bisa terbang tanpa dan berakselerasi di udara. Kemudian bagian kedua itu ada motor. Motor itu berguna sebagai penggerak utama untuk memberi daya atau tenaga dorong untuk mengangkat drone ke udara supaya bisa terbang. Pemilihan motor ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik drone, termasuk ukuran dan jenisnya. Nah, kemudian ada yang ketiga, pengendali kecepatan elektronik atau ISC. Ini berfungsi sebagai komponen pengatur kecepatan motor dengan mengubah tegangan dari baterai menjadi arus yang sesuai. ISC juga mengontrol arah putaran motor untuk membantu drone bergerak maju, mundur, dan juga berbelok. Komponen ini merupakan komponen penting untuk kinerja motor dan mencegah kerusakan pada drone. Kemudian ada komponen selanjutnya yaitu baling-baling. Nah, baling-baling ini berfungsi sebagai sayap putar yang menghasilkan gaya dorong untuk mengangkat dan menggerakkan drone ke udara. Dan ada itu propeller dapat memiliki arah putaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, dan harus dipilih sesuai dengan spesifikasi motor dan ISC yang digunakan. Kemudian tuh ada baterai inilah yang berguna sebagai sumber daya bagi drone ini. Kemudian biasanya ini menggunakan jenis lithium polymer yaitu LiPo yang menawarkan kapasitas tinggi dengan bobot ringan. Pemilihan baterai yang tepat sangat penting untuk memastikan waktu penerbangan yang optimal. Kemudian ada yang keenam, ada pengendali penerbangan. Ya, ini atau biasa disebut flight controller, yaitu adalah otak dari drone ini yang mengatur semua fungsi penerbangan agar drone-nya berjalan lancar. Komponen ini menerima input dari pilot melalui remote control dan menggunakan sensor untuk menjaga kestabilan serta mengontrol gerakan drone ini seperti yaw, pitch, dan roll. Kemudian itu ada kontrol jarak jauh. Remote control digunakan oleh pilot untuk mengendalikan drone dari jarak jauh. Beberapa remote dilengkapi dengan fitur tambahan seperti return to home dan altitude hold. Ini return to home ini supaya drone ini bisa semisal dia jatuh, misal dia digunakan diatur, dia bisa kembali lagi ke kita tanpa kita harus menggerakkannya ke kita. Dan altitude hold ini supaya berguna untuk dia bisa bertahan di udara. Itu dia tetap bergerak di atas udara diam gitu, yang meningkatkan kemudahan penggunaan serta keamanan saat terbang. Kemudian yang 8 ada sensor tambahan seperti yaitu GPS, barometer, dan sensor suhu itu digunakan untuk meningkatkan kemampuan navigasi dan stabilitas drone. Sensornya ini membantu dalam pengambilan keputusan otomatis selama penerbangan.
Kemudian yang kesembilan itu ada papan distribusi tenaga listrik atau PDB. PDB ini berfungsi yaitu mendistribusikan daya dari baterai ke berbagai komponen lain di dalam drone dan memastikan bahwa semua bagian mendapatkan pasokan energi yang diperlukan secara efisien. Nah, yang ke-10 itu ada kamera. Itu merupakan ya komponen paling penting di dalam drone. Digunakan untuk memotret atau melakukan video. Kamera biasanya yang dipakai itu GoPro hingga mirrorless profesional. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.